Alright everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, how are you today? Semoga sehat-sehat ya teman-teman semuanya. Sekarang udah tanggal 25 September 2024. Di video ini saya pengen inform ke teman-teman kalau summer harusnya udah mulai selesai di Amerika. Dan ini balik lagi bisa menjadi salah satu dorongan baliknya liquidity dan volume market yang lebih impulsif atau lebih signifikan. Tapi wajar banget teman-teman kalau dalam 2-3 hari terakhir kita ngelihat market konsolidasi atau boring. Karena memang pada akhirnya every time ada big move ya di market biasanya akan disambut dengan cooling down dulu. Nanti malam sih data nggak terlalu penting, cuma ada new home sales doang. Cuman besok ini yang lumayan hot teman-teman sekalian. Kita bakal ada GDP, ini untuk final pada kuartal kedua. Kemudian ada Jerome Powell akan speak pada jam 8:08 malam, 8:20 malam teman-teman ya. Ya 8:30 lah ya. Ini kalau waktu Indonesia Barat. Tapi di sini saya sudah cross check langsung. Jadi kalau misalkan teman-teman ngecek di Federal Reserve punya website dan kalian cek ya jadwalnya Jerome Powell di situ. Itu kan berarti pada tanggal 26 September. Di sini sih tulisannya Jerome Powell itu cuman via pre-recorded video. Jadi bisa dibilang kayaknya sih nggak gimana-gimana banget ya. Kayaknya teman-teman. Tapi ya who knows ya. Kalau market memang memilih waktu tersebut untuk dia bergerak aktif ya nggak ada yang tahu guys ya. Tetap aja bisa bergerak juga. Namun saya ngerasa malamnya yang mungkin akan jauh lebih penting karena di sini Treasury Yellen akan speak. Janet Yellen itu adalah sekretarinya US Treasury, jadi mungkin dia akan ngomongin juga itu soal refunding buyback program, progresnya kayak gimana, kemudian planningnya juga dalam mengisi atau menambahkan likuiditas seperti apa, ya itu harusnya akan lebih clear lah di situ teman-teman sekalian. Dan ya sisanya FOMC member, ada William, kemudian ada Fed Chair for Supervision Bar ya, dia akan speak juga. Kemudian kayaknya Bowman ya ada speak juga, dan ya ada beberapa anggota-anggota FOMC lainnya. Jadi minggu ini ya yang hot udah tinggal hari Kamis sama hari Jumat. Nanti malam saya nggak tahu akan seberapa hot, tapi biasanya sih memasuki jam New York Open goyangannya sih lumayan ya biasanya teman-teman. Jadi tetap biar gimana pun kita harus aware dengan possibility volatility yang sangat signifikan itu, dan sebaiknya teman-teman tidak over trading dulu untuk saat ini karena one of the reason adalah kita ngelihat ya Bitcoin slowing down. Oke, at this case atau at this moment teman-teman sekalian, kalau misalkan Bitcoin sudah mulai flat, consolidating, ini udah tinggal nunggu waktu aja ya. Biasanya antara bisa dia breakout dengan impulsif, bisa jadi dia begini juga, ya kan? Ya sebelumnya fake out juga tuh ya. Sorry, maksudnya dia konsolidasi juga. Tapi fake out dulu baru kemudian dia nanjak. Atau teman-teman sekalian ya sama aja kayak kondisi di sini. Ini juga bisa ya, dalam arti kita consolidating dengan range yang besar, dia nanjak dulu baru di fake out. Ya karena saya ngelihat masih banyak orang yang entah bagaimana dia masih lebih percaya ya kalau misalkan kita setelah terjadi red cut itu harga harus dibanting atau harga harus turun. Faktanya adalah S&P 500 so far itu masih bullish. Ya secara tren kita bisa lihat dia masih bullish, bahkan sudah mengvalidasi dengan all time high baru. Nasdaq juga sama, masih bullish tapi dia belum all time high baru sih. Kayaknya di sini udah lebih kebagi rata aja ya. Kenapa sekarang berpindah ke US 30? Jadi buat yang nggak tahu teman-teman sekalian ya, Dow Jones ini lebih ke industrial average dia punya stok ya. Jadi kayak perumahan kalau nggak salah masuknya di sini juga. Jadi kayak properti dan lain sebagainya ya harusnya sih akan semakin lebih bertumbuh dan berkembang dengan rate yang lebih murah. Jadi daya belinya bisa meningkat di situ teman-teman, sehingga orang bisa lebih gampang lah untuk kredit rumah ibaratnya kayak gitu. Dibanding dengan Nasdaq, saham teknologi, dan S&P 500 teman-teman bisa lihat sendiri dalam US equity aja mereka beralih ke yang baru, seperti bukan beralih ke baru sih, tapi lebih kepada mereka realokasi ya portofolio mereka. Jadi kayak misalnya awalnya aduh gue kegedean nih, terlalu banyak belinya di Microsoft misalnya, ini kan sekarang rate udah murah ya, wah kayaknya boleh deh gue boleh beli saham properti gitu. Jadi kayak mereka take profit di situ and then dialokasiin ke yang lain. In the end duitnya masih di market, cuman
perpindahan aja kan, istilahnya dari tech stocks kemudian berubah ke industrial stocks, kemudian berubah ke ya S&P 500 dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita ngelihat dari kondisi marketnya sih masih fine, gak ada masalah sama sekali. Kita belum ngelihat bahkan ada tanda-tanda bisa mengalami koreksi yang dalam banget yang dikhawatirkan oleh orang-orang. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman untuk always react the market daripada Anda terlalu over predicting. Ya terlalu prediksi sana, prediksi sini. Kalau bener sih ya bersyukur, tapi kalau salah ya kecewanya juga lebih parah teman-teman. Jadi balik lagi nih ke situasi Bitcoin. What is going on with Bitcoin? Well, kalau kita lihat teman-teman, kelihatannya sih ini masuk dalam fase building momentum ya. Masih ingat juga kan dengan previous analysis saya yang saya share ke teman-teman soal Bitcoin itu, biasanya ketika dia sudah memasuki final atau di ending daripada musim panas ya, mudah-mudahan sih final dipnya udah terkonfirmasi tuh, gara-gara kemarin itu kita ngelihat crash ya akibat Japanese carry trade, kemudian konsolidasi ya, mudah-mudahan aja teman-teman ini ada konsolidasi finalnya before kita ngelihat next rally di bull run berikutnya. Dan sedikit mungkin untuk menambahkan ya kepada teman-teman sekalian, jadi yang saya tadi pengen highlight adalah konsolidasi itu wajar. Lihat di sini, consolidate, turun, baru dia naik. Di sini consolidate, turun, baru turun. Oke, di sini juga sama. Before the breakout kita ngeliat konsolidasi. Before di sini ada big move juga ada konsolidasi. Pokoknya kayak gitu terus teman-teman sekalian. Apalagi kalau lagi bear market atau winter ya, ini lebih berasa banget gitu loh konsolidasinya. Nah kalau sekarang yang kita perhatikan adalah pada kondisi Bitcoin hari ini atau beberapa hari terakhir, saya bisa katakan ini valid dalam keadaan terkonsolidasi. Kenapa demikian teman-teman? Karena memang setelah dia big move pada hari Kamis minggu lalu, setelahnya dia konsolidasi doang ya. Kemarin atau lebih tepatnya tadi pagi jam 7 pagi memang kita bisa dapatkan dia closing agak di atas nih. Jadi terkesannya dia bullish. Tapi teman-teman coba kalian zoom out. Kalau kalian zoom out lihat ke time frame 4 jam, ini jatuhnya apa? Konsolidasi ya. Jatuhnya apa? Konsolidasi. Gak ada higher high teman-teman. Tadi ya dia menciptakan high baru tapi cuman kayak sebatas butut, habis itu dia balik turun. Jatuhnya apa? Bitcoin just consolidating. Namun teman-teman sekalian yang pengen saya berikan penekanan ya terutama adalah Bitcoin terkonsolidasi di kondisi yang menurut saya relatif menarik. One of the reason adalah kita bertahan di bawah SNR ya. Di sini di bawah SNR. Itu artinya apa teman-teman? Coba ya kalau misalkan dalam hati teman-teman bayangin ya. Misalnya harga naik kemudian pada satu titik di resistance dia ketahan. Ya. Artinya apa? Salah satu dia bisa ketahan di situ adalah maybe there's no selling pressure saat ini. Ya nggak? Kalau nggak ada selling pressure, berarti memang wajar nih harganya ketahan. Cuma karena orang nggak pada mau beli. Probably, ya kan? Bisa jadi teman-teman sekalian. Jadi mereka nggak mau beli, mereka coba untuk tahan supaya bisa bilang spare cash ya dalam tanda kutip, bertujuan untuk mereka bisa nge-catch harga lebih murah lagi. Kalau kemarin sih tanggal 24 September ya, we have a good news karena BlackRock finally udah mulai bergerak lagi. Ya ada inflows kita 98,9 juta dolar dalam 2 hari terakhir, berarti totalnya 100 juta dolar. Udah mulai ada masuk nih dari BlackRock teman-teman sekalian. Nah tinggal pertanyaannya adalah, is it a very good sign buat market start moving again and then breaking dari resistance-nya? Karena kalau misalnya kita ngelihat dengan kondisi saat ini, biasanya teman-teman sekalian ya, kita bisa bilang market itu udah mulai meleng. Oke, meleng maksudnya gimana tuh, Vin? Meleng itu adalah ketika Anda berpikir bahwa ini nggak bakal naik nih, ini nggak bakal begini, nggak bakal begitu. Wah, boring banget ya, 2-3 hari terakhir nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, itu biasanya kayak gitu tuh adalah sebuah sign kalau market bisa ngasih big move very soon. Kenapa? Karena balik lagi, everybody doesn't care ketika market itu sedang dalam keadaan boring. Tapi ketika marketnya make a move, mereka baru pada aware tuh. Oke, so here's a good sign yang saya pengen sharing sama teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda perhatikan pada perspektif weekly dan Anda gunakan indicator namanya adalah MACD teman-teman. MACD ini menurut saya ya, kalau lihat kayak gini menurut saya ini jadi masuk akal banget. Kalian bisa perhatikan ya. Almost seluruh indikator oscillatorsnya itu reset guys during this move sejak Maret sampai sekarang.
Ya, bahkan termasuk MACD salah satunya. Jadi kalau misalkan kita sebelumnya overbought banget, makanya orang-orang khawatir gitu kan. Ini bisa nggak sih naik lebih tinggi lagi? Kayaknya nggak mungkin deh, ya kan? Jadi di Maret itu dia memuncak teman-teman, masuk ke dalam range overbought-nya, dan sekarang finally dia sudah netral lagi, balik mendekati indeks 0, dan dari histogramnya sendiri ini berpotensi soon jadi hijau. Ya kapan dia hijaunya ya saat ini memotong gitu kan, tapi ya ini harusnya nggak lama lagi gitu, karena kalau kita lihat ini walaupun perspektif weekly tapi at least banget udah nggak lama lagi. RSI-nya juga sama, udah balik ke posisi netral ya. Bahkan kalau kita lihat dari sini, jadi saya menggunakan RSI itu kan di tengahnya ada RSI base nih teman-teman sekalian ya, berdasarkan moving average. Jadi dia sama aja kayak harga kripto lah, atau harga aset dari harga dari suatu aset. Kalau misalnya teman-teman trading menggunakan moving average, seandainya dia bergerak di atas moving average kan biasanya relatif bullish tuh secara tren. Kalau dia bergerak di bawah moving average kan relatif bearish. Ya faktanya kita udah mulai berhasil bermain di atasnya. Ya mudah-mudahan aja nggak lama lagi Bitcoin bisa benar-benar confirming the bottom, dan kita udah dapatkan juga dia di perspektif time frame weekly ya, dia udah main di atas EMA 21 juga. Jadi so far so good. Oke, kalau misalkan kita memang harus banget ya teman-teman ya, because we know nobody knows for sure apakah kita akan mengalami retracement atau tidak. Tapi seandainya di sini benar-benar harus ada retracement atau koreksi dulu dengan dia mengalami rejection atas resistance itu, sekali lagi saya katakan kepada teman-teman seperti di previous video update bahwa itu bukanlah hal yang menakutkan. Justru itu adalah kesempatan untuk buy the dip. Whether kalian buy the dipnya di Bitcoin atau kalian mencari di altcoins, saya rasa nggak ada masalah. Yang penting timing entry-nya dan memanfaatkan discount dengan proper. So for now teman-teman sekalian, antara Bitcoin hanya akan konsolidasi ya, endingnya nanti kita nggak tahu nih whether dia akan breakout kayak gini, abis itu impulsif celpret langsung naik ke atas teman-teman, menembus awan dan menciptakan higher high yang baru atau all time high yang baru, atau begitu dia naik ternyata di fake out ya. Di fake out ini untuk bikin orang panic selling dulu, begitu panic selling baru kemudian dia naik sampai menembus awan. Kalau kayak gini kondisinya gimana teman-teman? Ya mirip tuh dengan kondisi ini ya. Nah ini percis ya kan. Dibawa konsolidasi dulu berhari-hari, break, kiranya bakal menembus awan, ternyata dia balik turun. Begitu balik turun ketika orang panic selling, ternyata di sini dia baru menembus awan. Ya, ingat teman-teman sekalian ya, manipulasi itu kadang diperlukan juga dari price action sendiri, bertujuan untuk membuat orang-orang atau retail terutama ya, supaya nggak terlalu banyak posisinya. Sebisa mungkin turunin penumpang, saat penumpangnya sudah ringan, baru tuh enak terbangnya lebih gampang. Gitu. Oke, so for now teman-teman, I think ya development daripada Bitcoin bisa ngebentuk ascending triangle pattern, but if we have a rejection tonight, I don't know ya kapan kira-kira kita bakal dapat rejection, apakah karena GDP besok ya, apakah karena ya GDP kan bisa aja angkanya berubah terus berpikir kayak wah ini resesi nih, tapi nggak mungkin, itu kecil banget peluangnya karena ya GDP ini adalah 3 kali rilis datanya, jadi udah ada preliminary, ada advance, sama ada final ya. Saya rasa udah susah kalau misalkan dia mau revisi sampai sejauh atau selebay itu, karena ya data ini kan udah dilihat selama 3 kali ya kan. Ini yang final ini harusnya nggak beda jauh dengan yang advance ya teman-teman sekalian. So kalau lihat dari sini ya worst case lah, we never know kan ya kan teman-teman sekalian. Seandainya ternyata malah reject, terus kita dibawa koreksi turun sampai testing ke level 60.000, saya sih masih merasa yakin Bitcoin masih bisa rebound even kita testing ke level $60.000. Itu berdasarkan pandangan saya teman-teman sekalian ya. Realistisnya nanti kayak gimana ya tergantung juga speed dari tekanan jualnya, apakah agresif atau cenderung pelan-pelan ya, itu juga akan sangat mempengaruhi. Oke, so that's gonna be the update for today teman-teman sekalian berhubungan dengan Bitcoin. So thank you very much guys for paying attention dan sudah mensupport di dalam video-video yang saya posting dalam beberapa video serta live streaming terakhir. Seperti yang saya janjikan kepada teman-teman, probably we're gonna have another live streaming very soon, whether itu nanti di weekend atau mungkin before the weekend, jadi kita bagi jadi 2 kali juga bisa jadi teman-teman ya. Tell me di kolom komen kalian lebih prefer gimana, mau 2 kali atau 1 tapi ditumpuk langsung sekaligus biar teman-teman dapat informasinya secara matang atau gimana ya. Tell me di kolom komen teman-teman. So God bless to everyone, have a nice day to you all.
Cheers guys, and udah bener belum? Ya, cheers guys. Ya, gimana ya? Ya pokoknya gitu deh. Ya, God bless and see you guys again soon. Bye bye guys.